Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni dan 5 rekan terdakwanya mulai terungkap perannya dalam kasus penjualan narkotika jenis sabu yang terjadi di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Mantan artis Amar Zoni, yang sebelumnya dikenal sebagai seorang selebriti, kini terjerat dalam kasus peredaran narkoba yang melibatkan beberapa individu lainnya, yaitu Asep bin Sarikin, Ardian Prasetyo, Andi Mualim alias Koh Andi, Ade Chandra Maulana, dan Muhammad Rifaldi. Amar Zoni didakwa menerima sabu dari seseorang bernama Andre, yang kemudian dijual dan diedarkan di dalam Rutan Salemba. Dalam proses penyidikan, para saksi memberikan keterangan mengenai peran masing-masing terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. Jaksa menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa melibatkan tindak pidana narkotika, termasuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan jumlah yang melebihi 5 gram. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Hendra Gunawan, Karupam Rutan Salemba, penemuan bukti narkotika ini terjadi pada 3 Januari 2025. Hendra menjelaskan bahwa ia menemukan 12 klip sabu yang disembunyikan di kamar salah satu terdakwa, Asep bin Sarikin. Penemuan ini bermula ketika Hendra curiga melihat terdakwa Ardian Prasetyo yang menghindar saat berpapasan dengannya. Hendra kemudian melakukan pengecekan di kamar Asep, yang berujung pada penemuan 2 bungkus rokok berisi sabu di atas kasur terdakwa tersebut. Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hendra mengungkapkan kronologi penemuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa saat sedang melaksanakan tugas kontrol rutin, ia melihat Ardian menghindar dengan tampak terburu-buru. Kecurigaan muncul karena Ardian sempat berbalik arah dan kembali ke Blok E kamar 1 setelah bertemu dengan petugas. Hendra kemudian memanggil Ardian untuk melakukan pengecekan. Ardian awalnya mengatakan bahwa ia disuruh belanja. Namun Hendra merasa ada yang mencurigakan dan memutuskan untuk memeriksa kamar Blok E kamar 1. Di kamar tersebut, Hendra menemukan Asep sedang duduk di depan pintu, dan di atas kasur Asep, ditemukan 2 bungkus rokok Surya. Setelah diminta untuk menunjukkan tempat tidurnya, Asep sempat berusaha membuang bungkus rokok tersebut, namun Hendra melarangnya dan menemukan 12 klip sabu di dalam rokok tersebut. Setelah ditemukan, Ardian mengakui bahwa sabu itu berasal darinya dan dijual di lingkungan Rutan Salemba. Petugas juga mengungkapkan bahwa para terdakwa menggunakan aplikasi Zangi untuk melakukan transaksi narkotika di dalam rutan. Aplikasi ini berfungsi untuk memudahkan komunikasi dan pengedaran barang haram tersebut, mirip dengan aplikasi pesan instan seperti BBM, BlackBerry Messenger. Namun, ketika petugas melakukan pemeriksaan pada ponsel para terdakwa, aplikasi Zangi sudah dihapus. Jaksa juga menggali lebih dalam mengenai upah yang diterima oleh Amar Zoni dari pengedaran narkoba tersebut. Randi Iswahyudi, seorang polisi yang menangani kasus ini, mengungkapkan bahwa Amar Zoni menerima upah sebesar 10 juta rupiah dari pengedaran 100 gram sabu. Jumlah yang cukup besar ini menunjukkan keterlibatan Amar dalam peredaran narkotika yang cukup terorganisir di dalam rutan. Pihak berwenang juga terus mendalami kasus ini, termasuk upaya penyelidikan lebih lanjut terkait siapa yang menghubungi Amar Zoni dan rekan-rekannya, serta bagaimana jaringan peredaran narkoba ini bisa berjalan begitu terorganisir meskipun para terdakwa berada dalam tahanan. Proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diperkirakan akan terus mengungkap lebih banyak fakta mengenai peredaran narkotika di dalam lingkungan rutan tersebut. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.